Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Jamaah salat isya Masjid Al-Fajr rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, melanjuti daripada pembelajaran kita dari kitab Tazkiyatun Nufus yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita di mana pada pertemuan sebelumnya terakhir pembahasan yang kita kupas adalah mengenai kisah Qabil dan Habil yang mereka merupakan keturunan pertama dari Adam alaihissalam. Lantas dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari dua orang ini melakukan pembunuhan terhadap yang lain. Maka kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama dari sisi akidah mengenai apakah dosa seseorang itu akan ditanggung kepada yang lain atau tidak. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka pada kesempatan yang kemarin kita sampaikan bahawa seseorang tersebut di hari kiamat mereka akan mengalami pengurangan pahala atau penambahan dosa sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Maka pada kesempatan kali ini kaum muslimin yang Allah muliakan, sampailah kita kepada pembahasan mengenai dari Ali bin Husain bin Ali annahu balaghahu qatl bin Ziyad wa huwa yatufu fasa'ahu dhalik qala faqila lahu wa ma takrahu min dhalik qala li anna al-qatla kafaratun lil maqtul. Maka paragraf ini adalah paragraf terakhir yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, di mana disebutkan bahawa pembunuhan bisa menjadi kafarah bagi orang yang dibunuh. Dia tidak terhilang, dosa-dosa seluruhnya tak diambil oleh orang yang membunuh, tetapi karena dia dibunuh, boleh jadi karena pembunuhan tersebut maka orang atau korban yang dibunuh mendapatkan kafarah, pengampunan. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, walladhi alaihi alhadits, dan adapun yang terdapat padanya hadis, annahu in kanat lahu hasanatun ukhizat minhu wa illa ju'ilat min sayyi'atil mazlumi alayhi wa lihada yabu'u bi ithmil mazlum. Berdasarkan hadis atau pembicaraan yang ada, apabila orang yang membunuh tersebut memiliki kebaikan, maka diambillah kebaikannya. Kalau dia tak memiliki kebaikan, maka keburukan orang yang dizalimi akan dilimpahkan kepada yang membunuh. Dengan demikian orang yang membunuh ini, kaum muslimin yang Allah muliakan, menanggung dosa. Ini yang dimaksud dengan seseorang menanggung dosa yang lain ketika terjadi hari pembalasan, ketika terjadi hari penimbangan. Walakin laysa fihi an yahmil jami'a sayyi'atil mazlum. Akan tetapi maksudnya bukan berarti si pembunuh
menanggung seluruh keburukan-keburukan orang yang dibunuhnya. Sebab waqad yakunul maqtul zulman alaihi auzar kabirah, karena boleh jadi si korban tersebut pernah memiliki kezaliman yang lebih besar daripada zalimnya orang yang membunuh tadi. Pembunuhan satu kezaliman. Ya, boleh jadi si korban ini di masa hidupnya pernah melakukan kezaliman yang lebih besar lagi. Bagaimana mungkin dia menanggung dosa itu sementara dia tak berbuat? Ini maksudnya. Wa qad qatala nufusan fala yakunu ithmu qatlihi biqadri ithmi man qatalahum kullahum. Ya. Beliau mengatakan bahawa si korban, ya, kita umpamakan ada dua orang, si A dan si B. Si A ini membunuh si B yang dibunuh. Lantas si B ini dikatakan boleh jadi dia punya dosa jauh lebih banyak dan lebih besar daripada dosa pembunuhan itu. Pembunuhan dilakukan si A kepada si B. Lantas bagaimana mungkin si A ini menanggung dosa-dosa si B seluruhnya? Ya, ini tidak adil. Maka tidak demikian maksudnya, tapi dia menanggung sesuai kadar kezaliman yang dia lakukan kepada si B. Lakin qad yuqalu fil qissatil muayyanah, tetapi pada suatu peristiwa tertentu itu disebutkan lam yakun 'alal maqtul min as-sayyi'ati a'zam min sayyi'ati qatlih. Nah, ini ada boleh membantah demikian bahwasanya tidak ada dosa yang dilakukan oleh si B tadi yang lebih besar dosanya ketimbang dia dibunuh. Jadi menurut si fulan ini bahwasanya sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan si B, maka itu tak sebanding dengan dosa yang dilakukan si A, sebab dia telah membunuh si B. Ya. Fa inna qatlahu a'zamuz dzunubi ba'dal kufur. Karena si A ini membunuh berarti dia melakukan dosa terbesar setelah kekufuran. Dosa terbesar itu kufur, ketika dia murtad dari Islam, itu dosa terbesar. Lantas ketika di bawahnya lagi, itulah dosa pembunuhan. Ya. Dan ini artinya dosa besar. Dengan alasan demikian, maka si A tadi tetap dia menanggung dosa si B. Ya, kalau pernyataan di awal itu dibantah, sebab bagaimana mungkin si A menanggung dosa si B sementara si B punya dosa yang lebih besar. Jadi si A tidak mungkin menanggung keseluruhan. Tapi dibantah lagi bahwa si A ini menanggung dosa. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang lebih besar dilakukan oleh si B ketimbang dosa yang dilakukan si A, sebab dia telah menghilangkan nyawa si B. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alasan berikutnya adalah wa huwa aqwalu maqtulin qutila ala wajhil haq, sebab pembunuhan adalah dosa pertama yang dilakukan Bani Adam di muka bumi. Jadi dosanya besar sekali, enggak ada yang lebih besar daripada dosa pembunuhan. Ya, tentu pengecualian syirik. Wa qad sabata fi sahihain Ibnu Mas'ud wa ghairihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah ada pada kitab sahihain Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud dan lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taqtul nafsun zulman, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min dammiha. Tidaklah ada satu nyawa pun yang terbunuh secara zalim di muka bumi ini, melainkan akan ditanggung oleh anak Adam yang pertama dosanya. Li'annahu awwalu man sannal qatl, sebab dialah yang pertama kali menjatuhkan pembunuhan di dunia. Ya, ini disebutkan dalam hadis ini. Maka dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, fahadal ithmu alladhi hasala biqatlil mazlum azimun jiddan, maka dosa yang ditanggung anak Adam ini karena telah membunuh saudaranya sangat besar sekali. Lam takun 'alal mazlumi sayyi'atun mithluh, maka dapat dikatakan tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa pembunuhan, tentu setelah syirik. Ya, ini pendapat sebagian perkataan tentang hal ini. Wa hina idzin fal qatilu yabu bis sayyi'ati allati kanat 'alal maqtul ma'a sayyi'ati nafsi,
Maka dengan demikian dapat dikatakan si pembunuh menanggung seluruh dosa yang dilakukan oleh orang yang dibunuhnya, ditambah dengan dosa dia sendiri. Ya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hal ini dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya, supaya kita benar-benar bersih dalam masalah akidah. Ya, seperti yang pernah kita katakan bahwa tauhid adalah satu-satunya jalan paling utama, syarat utama memperoleh tazkiyatun nufus, ya, jiwa yang bersih. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu memperoleh jiwa yang bersih tanpa ada tauhid? Dan pembicaraan tauhid termasuk di dalamnya pembicaraan tentang persoalan-persoalan akhirat. Maka ini yang diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwasannya seseorang itu akan menanggung dosa sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Wa qad ikhtalafa an-nasu fil qatil Qabil, dan terjadilah perbedaan pendapat mengenai si pembunuh, yaitu Qabil yang membunuh si Habil. Apa si Qabil, ya, anak Adam ini alaihissalam, termasuk menjadi kafir atau hanya fasik tapi bukan kafir? Ya, mengenai dosa yang dilakukan oleh si Qabil. Apakah dosa yang dilakukan oleh si Qabil, yaitu membunuh, menjadikan Qabil kafir atau sekedar fasik? Kalau fasik itu belum kafir. Ya, fasik itu masih dalam lingkaran muslim. Tapi kalau udah kafir, dia udah di luar lingkaran muslim. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ini bisa lebih jelas dalam kitab Tafsir Qurtubi. Ada dua pendapat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa asbaha minal khasirin. Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 30 yang menceritakan tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah mengatakan tentang keadaan Qabil setelah membunuh, fa asbaha minal khasirin. Maka Qabil termasuk orang-orang yang merugi. Apa yang dikatakan dengan orang-orang yang merugi? Nah, ini kita perlu tafsir. Ini kita perlu pendapat-pendapat sahabat. Ya, ini disebut dengan ittiba'us salaful ummah, mengikuti salaful ummah, orang-orang terdahulu, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kalau ada pendapat di antara kalangan sahabat bercerita tentang persoalan satu ayat atau suatu kata, kita pegang. Ya. Yaitu namanya menafsirkan ayat bil maksur, yang menafsirkan ayat dengan suatu riwayat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkomentar tentang ayat ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, minal khasirina fid dunya wal akhirah. Dia termasuk orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Jadi bukan orang di dunia saja, tapi juga di akhirat. Apa yang dimaksud dengan merugi di dunia? Annahu asqata walidayhi. Dia disebut merugi di dunia sebab dia telah membuat murka kedua orang tuanya. Wa baqiya bila akhin, dan dia pun hidup sebatang kara tanpa ada lagi saudara laki-laki. Ya, maka dikatakan dia merugi di dunia sebab dia telah membuat murka kedua orang tua dan dia telah hidup dengan sendirian tanpa ada saudara. Maka ini juga menggambarkan kepada kita kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, bahwasanya kerugian seseorang ketika di dunia adalah ketika dia membuat murka orang tua dan ketika dia bersendirian. Dalam arti kata, ini juga sebagai motivasi, dorongan bagi setiap orang tua untuk memperbanyak anak-anak mereka, ya, supaya keturunan-keturunan mereka hidup tidak seorang diri tanpa saudaranya. Ya, kalaupun dia hidup seorang sendiri, ya tunggal, tak ada saudara ataupun saudari, ya takdir Allah berkata untuknya. Tapi ini terjadi kepada orang tua, ditujukan kepada orang tua. Karena kita dapati ada juga orang tua yang hanya ingin satu saja, ya. Kemudian bahkan tak mau punya anak, ingin menikah tapi tak ingin punya anak. Ini gimana ceritanya? Ya. Maka kita kembali kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qabil merugi di dunia sebab dia telah membuat murka kedua orang tuanya karena membunuh saudaranya, dan dia telah akan hidup tanpa saudara.
Wa khusranu fil akhirah, adapun kerugian di akhirat artinya adalah annahu asqata rabbahu wa sara ila an-nar, dia telah membuat murka Tuhannya dan menjadilah dia termasuk penghuni neraka. Ya. Maka kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini tidak secara sarahatan menyebutkan bahwasanya Qabil itu kafir. Ya. Tidak menyatakan kepada Qabil itu kafir. Tapi Qabil diceritakan dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi penyebabnya bukan karena kekufuran, kekafiran, tapi karena dosa pembunuhan yang dia lakukan. Ya, maka pendapat pertama ini menyatakan bahwa si Qabil meninggal atau Qabil setelah membunuh, dia berada pada posisi sebagai orang fasik, bukan kafir. Ya. Pernyataan Ibnu Abbas menguatkan hal ini. Kemudian Az-Zujaj beliau mengatakan asbaha minal hasanati khasiran. Ini masih dalam lingkaran pendapat pertama bahwasanya Qabil tidak kafir, dia hanya fasik. Az-Zujaj mengatakan Qabil setelah membunuh tersebut dikatakan Allah sebagai orang-orang merugi, maksudnya adalah merugi dari banyak kebaikan. Karena dosa membunuhnya tersebut membuat dia merasa bersalah, membuat dia banyak kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Ya, maka disebutkan fa asbaha minal hasanati khasiran, dia termasuk orang yang merugi dalam hal kebaikan-kebaikan. Seandainya dia bersabar tak membunuh saudaranya, seandainya tak dia ikuti rasa dengkinya, pahalanya besar sekali. Ya, sering kita dengar ayat Allah mengatakan fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah kemudian dia lawan hawa nafsunya untuk melakukan suatu buat dosa, langsung masuk surga kata Allah. Makanya dikatakan oleh Az-Zujaj ya, bahwasanya Qabil itu merugi dalam hal dia kehilangan banyak kebaikan. Nafsunya mendorong untuk membunuh, dia ikuti. Seandainya dia tahan dirinya untuk tidak membunuh, banyak sekali kebaikan yang dia dapat. Ya. Artinya si Qabil masih dalam keadaan tidak kafir. Kemudian Abu Ya'la menyebutkan minal khasirina anfusahum bi ihlakihim iyyaha wal khasir alladhi khasira ma kana lahu wa hadha yadullu ala dhahabi hasanatihi imma bil kufr wa imma bil qisas. Ini pernyataan yang kedua ini itu menggambarkan bahwa Qabil kafir. Abu Ya'la menyebutkan Qabil termasuk orang-orang merugi, ya, minal khasirin, orang-orang yang merugi atau membuat rugi diri mereka sendiri, disebabkan mereka telah membinasakan diri mereka sendiri. Dan orang yang merugi tersebut adalah orang yang merugi terhadap apa yang dia miliki sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa hilangnya seluruh kebaikan yang dia miliki. Ya, sebab dosa bunuh tadi itu, maka hilang seluruh kebaikan yang dia miliki. Makna al-khasirin yaitu hilangnya apa yang pernah berlalu. Jadi ketika dia membunuh, maka hilang apa yang telah berlalu. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali kepada orang-orang kafir. Ketika orang itu murtad dari Islam, maka hilang apa yang telah berlalu, ya. Kebaikan-kebaikan telah berlalu. Maka disebutkan kebaikan-kebaikannya itu hilang, bisa jadi bil kufri wa imma bil qisas, karena kekufuran atau mungkin juga karena qisas. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka ini pembahasan mengenai pembunuhan Qabil terhadap Habil. Ya, maka pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah Qabil tidak mati dalam keadaan kafirnya. Ya, karena membunuh dia tidak kafir, tapi dia jatuh kepada fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kita berikutnya adalah mengenai timbangan. Kalau tadi yang sebelumnya berkenaan tentang melimpahkan dosa atau pahala kepada orang lain, apakah keseluruhan atau sebagian, maka telah kita bahas. Pembahasan berikutnya adalah mengenai timbangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebaikan dan keburukan itu akan ditimbang.
dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di antaranya di surah Al-A'raf ayat 8 Allah mengatakan wal waznu yawma idinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan itu pada hari itu adalah hak, pasti ada. Maka siapa yang berat timbangannya, itulah orang-orang yang berada dalam keberuntungan. Ya, orang yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang berada dalam keberuntungan. Jadi ayat senada seperti ini banyak sekali. Ya, contohnya juga di dalam surah Al-Mu'minin. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan di ayat 102 103, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Siapa orang yang berat timbangannya maka itulah orang yang beruntung. "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang yang ringan timbangannya itulah mereka orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Jadi ayat-ayat yang senada seperti ini banyak sekali menyebutkan bahwa kebaikan dan keburukan itu akan ditimbang. Ya. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim." Ada dua kalimat, dua ucapan, dua zikir yang ringan di lisan, berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu zikir subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Maka kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim berat di timbangan. Artinya ini ditimbang, benar-benar ditimbang. Ya. Begitu juga dengan hadis bitaqah. Ya. Wa fi haditsil bitaqati alladhi rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Yaitu tentang hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu hadis apa? Hadis kartu. Ya, kartu sakti. Ketika manusia itu ada di antara manusia itu mereka ditimbang, tak ada satu kebaikan pun yang dia lakukan di dunia. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya pada hari ini aku tidak akan berbuat zalim. Akulah raja hari ini dan tak pernah aku berbuat zalim. Lantas orang itu mengatakan, ya Allah, aku tak punya kebaikan apapun. Ya, dia sudah pesimis, ingin dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tak berbuat zalim. Ada satu kalimah yang telah kau ucapkan di dunia dan itu sudah cukup untukmu untuk dimasukkan ke dalam surga. Apa itu? La ilaha illallah. Mendengar orang ini merasa, masa sih aku tak punya amal apa-apa, cuma kalimat la ilaha illallah, masa aku bisa masuk surga? Berat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepadanya, menampakkan kepadanya, ditaruhlah seluruh dosanya di satu timbangan berat. Ya. Maka timbangan satu lagi sampai naik ke atas karena kosong. Lantas ditaruhlah bitaqah, kartu la ilaha illallah tadi di timbangan satu. Begitu ditaruh, apa yang terjadi, Pak? Yang seluruh keburukan itu berhamburan seluruhnya, saking beratnya kalimat la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan bahwa itu ada timbangan. Ya. Jadi tentang persoal timbangan itu kita akan hadapi nanti di hari kiamat. Kemudian wal mauzun sawa'un kanat hiya as-sahaif awil a'mal tuj'alu ajsaman. Dan sesuatu yang ditimbang itu baik berupa lembaran-lembaran atau amalan-amalan. Ini kan kalau ada alat timbangan tentu ada yang ditimbang. Ya, pertanyaan yang ditimbang itu apa? Wujudnya bagaimana? Maka Ibnu Taimiyah menyebutkan sesuatu yang ditimbang tersebut baik berupa lembaran-lembaran. Kita sebelum masuk timbangan, Pak, kita melewati fase-fase. Ya, sebelumnya ada fase penerimaan suhuf. Ya, penerimaan catatan amal. Ya, disebut dengan suhuf, itu lembaran-lembaran. Itu di mana kita temukan, kita dapati ketika di Yaumul Mahsyar, masa penantian. Jadi ada fase-fase nanti yang di hari kiamat itu yang kita lewati. Nah, di fase penantian tersebut kita akan mendapatkan catatan-catatan amal. Yang nanti di fase kemudian catatan amal itu akan ditimbang. Ya.
Maka disebutkan bahawa al-mauzun sawa'un kanat hiya as-sahaif awil a'mal, sesuatu yang ditimbang itu baik itu berupa lembaran-lembaran ataupun perbuatan-perbuatan amal-amal, tuj'alu ajsaman, pada hari itu akan ditampakkan menjadi berwujud, ya, berjasad. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama yaji'u thawabu suratil Baqarah wa Ali Imran ka'annahuma ghamamatan aw ghayatan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pahala membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu akan datang nanti seperti dua awan mendung, dua awan yang indah, dua awan yang menyejukkan. Ya, ketika di Yaumul Mahsyar, maka orang yang membaca Al-Baqarah, orang yang membaca Ali Imran, dia akan berubah wujud, pahala itu menjadi awan yang akan melindungi orang yang membacanya di dunia itu. Ya, ghamamatan, seperti awan hitam. Sebagaimana juga yaji'u thawabul Quran fi suratir rajul asy-syahid. Sebagaimana juga disebutkan bahwa pahala membaca Al-Quran itu nanti akan datang seperti wujudnya seorang laki-laki asy-syahid, ya, yang rupawan, ya, seorang laki-laki yang karismatik, ya, seorang yang berwujud, dan itu adalah pahala bacaan Al-Quran. Bahkan dia akan mengatakan begini, ana alladhi azma'tu naharaka wa azhartu lailak. Hadis ini riwayat Ahmad, ya, Ibnu Majah, hadisnya sahih. Sampai laki-laki yang berwujud tadi, yaitu berupa, kan pahala Al-Quran lah, berubah wujud, dirubah oleh Allah menjadi seorang laki-laki, dan dia bercakap kepada si fulan tadi yang membaca Al-Quran tadi. Apa katanya? Ana alladhi azma'tu naharak wa azhartu lailak. Aku adalah yang mencegahmu di siang hari dari minum, dan aku adalah yang mencegah kamu di malam hari dari tidur. Ya. Itu Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran. Sebagaimana hadis tentang masalah kubur, bahwasanya nanti di alam kubur akan datang amal soleh kepada si pelakunya dalam wujud fi surati syabin hasanul wajhi, yaitu dalam wujud seorang pemuda yang sangat rupawan, yang sangat ganteng, ya. Wa amaluhu sayyi fi suratin qabihah, dan kalau dia adalah pelaku amal buruk, maka amal buruknya itu akan datang dalam bentuk yang sangat jelek, ya. Dan banyak hadis-hadis lainnya, diantaranya juga adalah, ya, bahwa nanti di hari kiamat, ketika seluruh makhluk telah dimusnahkan oleh Allah di hari kiamat, maka yang hidup siapa setelah itu? Yang terakhir, paling hidup siapa? Itu malakul maut, malaikat kematian. Maka ketika malaikat kematian telah tinggal seorang diri, seluruh manusia, seluruh alam semuanya mati. Ketika itu yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan seluruh yang hidup itu dicabut nyawanya oleh malakul maut, yaitu malaikat kematian. Maka tinggallah seorang diri malaikat kematian. Ketika itu malaikat kematian pun mencabut ruhnya sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu tak ada satupun yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akhirnya mendatangkan yang namanya kematian. Kan di dalam surah Al-Mulk Allah menyebutkan bahwa kehidupan dan kematian merupakan ciptaan Allah. Jadi dia makhluk. Hidup dan mati itu adalah makhluk. Maka ketika kehidupan sudah tidak ada lagi, yang ada tinggal satu makhluk, yaitu makhluk yang bernama kematian, al-maut. Maka di saat itu al-maut akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kabashin amlah, seekor domba, yang ketika itu disembelihlah domba tersebut, maka hilanglah seluruh yang namanya makhluk di atas dunia ini. Tinggal hanya satu, bukan dunia, di alam semesta ini tinggal hanya satu, yaitu Sang Khalik. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyuruh malaikat, ya, menghidupkan kembali malaikat dan menyuruh menghidupkan sangkala. Maka muncullah hari kiamat, ya, hari kebangkitan. Itulah hari pertama setelah terjadinya pemusnahan alam, ya, hari kebangkitan tadi. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan,
Dalil yang ingin kita maksud adalah bahwa kematian nanti pada hari kiamat juga akan didatangkan dalam wujud, ya, juga berwujud. Kemudian wa minhum man yajuzu ya, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tetap saja di antara para ulama terjadi perbedaan dua pendapat. Ya, terjadi perbedaan berupa dua pendapat. Wan nasu lahum qawlani fi qalbin al-a'radi ajsaman. Minhum man yajuzu dzalik fayaqulu nafsul amal quliba 'ainan qa'imatan bi nafsiha wa minhum man la yajuzu dzalik fayaqul ju'ila minhu. Wa min hadzal bab su'udul a'mal ila Allah subhanahu fa innahu tas'udus suhuf. Wa kadzalika ja'atil athar bi su'udi suwaril a'mal kama fil hadits. Ya. Maka terjadi dua pendapat di sini, satu menolak, yang satu lagi adalah menetapkan bahwasanya itu akan terjadi. Ya, perubahan wujud demikian. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Dan banyak hadis-hadis lainnya, bahkan ayat Al-Qur'anul Karim juga sama memberitahukan kepada kita bahwa amal itu nanti akan berubah wujud, ya, amal perbuatan tersebut. Di antaranya Allah mengatakan wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati amalan mereka yang pernah mereka lakukan hadira, tampak di hadapan, ya, jadi ada wujudnya. Kemudian Allah pun mengatakan yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, pada hari itu setiap jiwa akan mendapati apa yang pernah dia lakukan berupa kebaikan tampak hadir, dan apa yang dilakukan berupa keburukan juga tampak. Tapi jiwa yang melakukan keburukan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dia berharap, ya, amal yang telah berwujud tadi antara dirinya dengan amalan tersebut itu jauhnya sejauh-jauhnya, saking jeleknya, dan dia telah melihat itu. Ya, di surah Ali Imran. Di dalam surah yang lain Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan amal kebaikan sebesar dzarrah pasti dia akan melihat, dan siapa yang melakukan keburukan sebesar dzarrah pun pasti dia akan melihat. Maka ini semua menunjukkan bahwa amalan tersebut nanti akan berubah wujud, akan dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, kita tidak membacakan hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang lain yang keseluruhan yang menceritakan kepada kita bahwa amal soleh dan amal yang berupa dosa semua akan dirubah wujud dalam bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Suddi dan Ammar ibn Qais al-Mulai, innal mu'min idza kharaja min qabri istaqbalahu ahsanu syai'in surah wa atyabahu riha. Seorang mukmin apabila nanti di alam kubur, ketika dia kembali dihidupkan di alam kubur, kharaja min qabri, ya, keluar dari kuburnya, istaqbalahu, dia akan disambut oleh seseorang yang memiliki rupa yang sangat bagus, aroma yang sangat harum. Lalu orang ini berkata, apakah kau mengenalku? Maka si ahlul kubur tadi mengatakan, tidak, aku tidak mengenalmu. Illa anna Allah qad tayyaba rihak wa hassana surak, aku tak mengenal siapa kamu. Yang ku tahu adalah Allah telah membuatmu menjadi seorang yang rupawan sekali, dan Allah telah membuat kamu menjadi orang yang sangat harum aromanya. Ini kata ahlul kubur tadi kepada orang yang datang tadi. Lantas seseorang yang telah dirubah tadi itu mengatakan, kadzalika kuntu fid dunya, ya, kadzalika kunta fid dunya, demikianlah keberadaan kamu di dunia. Ana amaluka salih, aku inilah amal solehmu, ya. Qala ma raqabtuka fid dunya farqabni antal yauma, sebagaimana dulu aku menunggangimu di dunia, maka tunggangilah aku saat ini, ya, oleh kamu. Maksudnya apa? Ketika orang itu di dunia, maka amal soleh tadi yang mengendalikannya.
Ya, sehingga orang tadi ketika di dunia dia selalu hidup dengan amal soleh. Artinya amal soleh tadi menguasainya. Maka pada hari kiamat ini jadilah engkau yang menguasaiku. Artinya kau butuh kendaraan, kau butuh tentang bantuanku, aku akan bantumu. Maka dibacakanlah satu ayat, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari kami menghimpun orang-orang bertakwa menuju Rabb-Nya wafda, dalam keadaan mereka berkendaraan, ya. Dan orang-orang kafir mereka akan disambut dengan orang yang paling jelek rupanya, yang paling busuk baunya. Lalu dia mengatakan, apakah engkau mengenalku? Dia mengatakan, tidak, kecuali aku tahu bahwa Allah telah membuat rupamu seburuk-buruk rupa dan baumu sebusuk-busuknya bau. Lantas orang itu pun mengatakan, demikian jugalah engkau di dunia. Aku ini adalah amalan burukmu, ya. Selama itu aku telah mengendaraimu di dunia, maka sekarang aku akan mengendaraimu juga di hari ini, ya. Dan Allah mengatakan, wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, dan mereka pada hari itu akan memikul dosa-dosa mereka di atas tunggang punggung-punggung mereka. Jadi kalau amal soleh orang-orang beriman di hari kiamat dia akan jadi kendaraan. Tapi kalau amal-amal buruk, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang kafir, pada hari kiamat dia akan menjadi beban. Jadi udahlah di dunia dia dikuasai oleh amal buruknya, di akhiratnya juga dikuasai oleh amal buruknya, ya, karena dia harus memikul mereka. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berkenan dengan ini juga Allah mengatakan, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Dan mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami nur atau cahaya kami, dan ampunilah kami, ya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, minhum man nuruhu mislul jabal wa adnahum nuran nurihi nuruhu ala qadari ibhamihi yudfi'u marra wa yattaqdi ma'ukhra. Jadi pada hari kiamat orang-orang yang beriman mereka akan memiliki cahaya, ya, mereka akan memiliki cahaya, dan kadar terangnya cahaya mereka itu berbeda-beda. Makanya orang-orang beriman akan meminta kepada Allah, atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami ya Allah pada hari kiamat. Jadi Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada hari itu nanti orang-orang beriman akan berbeda-beda. Ada yang mereka memiliki cahaya seperti cahaya gunung, sangat terang sekali. Dan ada di antara mereka memiliki cahaya yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar ibham. Ibham itu apa? Ibham itu ini, jempol. Hanya sebesar jempol saja. Yang mana terkadang mati, terkadang hidup, terkadang mati, terkadang hidup. Itu cahaya yang terkecil yang dimiliki oleh orang beriman di hari kiamat. Ya, perkataan Ibnu Mas'ud. Dan dalam hadis pelafaz yang lain dari Ibnu Mas'ud juga dikatakan bahwa beliau mengatakan, yu'tauna nuran ala qadari a'malihim. Orang-orang beriman tersebut akan memperoleh cahaya sesuai dengan kadar amal mereka. Faminhum man yu'ta nuran kan nakhlah. Di antara mereka ada yang diberikan cahaya berupa sebesar, ya, batang kurma, sepohon kurma. Wa karrijli qa'im, ada yang sebesar seorang laki-laki dewasa. Wa adnahum ala ibhamihi, dan yang terkecil adalah sebesar ibu jari. Fayutfi'u marra wa yattaqdu marra, ya, terkadang dia redup, terkadang dia bercahaya. Itu keadaan kondisinya, saking sangat gelapnya Pak, gelap suasana di hari kiamat itu. Dan seorang semua membutuhkan cahaya. Hanya orang-orang beriman yang memiliki cahaya seperti senter Pak, semacam senter. Nah, Qatadah mengatakan, wa dzukira lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, disebutkanlah kepada kami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini dalam kitab tafsir Ibnu Jarir, minal mu'minina man yudhi'u nurahu minal madinati ila Aden
wa San'a faduna dzalik. Di antara orang-orang beriman itu nanti keadaan mereka ada yang cahaya lampunya itu bisa menyinari dari kota Madinah sampai Adnan sampai San'a. Ya. Sampai di Mesir, dari Madinah sampai negeri Mesir, sampai negeri Irak. Faduna zalik, tapi ada juga yang lebih dekat, ada yang lebih dekat, ada yang lebih dekat. Hatta innal mu'minin man la yudhi'u nurahu illa mawdi'u qadamai. Bahkan sampai nanti akan ada seorang mukmin yang dia memiliki sebesar cahaya, ya, jarak tempuh antara cahayanya itu ada sebesar mawdi'u qadamai, sebatas dua kakinya saja. Ya tadi sebesar jempol saja. Jadi cahayanya itu hanya bisa menerangi sebatas dua kakinya saja. Ada yang terangnya luar biasa sampai dari Madinah sampai negeri Irak. Itu cahaya, tergantung amal perbuatan. Dan satu sama lain tak bisa saling melihat. Jangan berpikir kalau gitu saya nanti pinjam punya kamu aja lah, ya. Nebeng ceritanya. Tak ada cerita nebeng. Wa ma'lumun anna an-nur alladhi yas'a baina aydihim a'yanun qa'imatun bi nafsiha laysat a'radan qa'imatun bihim. Maka diketahuilah bahwasanya nur yang telah mereka usahakan itu berwujud, ya, berwujud. Nah ini jadi pembicaraan ini mengenai gini Pak, mengenai pembicaraan ini mengenai amal perbuatan apapun yang kita lakukan, yang kita kenal dengan nama pahala dan kita kenal kita namanya dosa, nanti pada hari kiamat dia akan punya berat, ya, punya wujud, punya bentuk. Ya bukan hanya sebatas kalau kita mengatakan kilometer, yang kilometer itu yang mana? Volume, liter, yang liter itu yang mana? Gitu. Bukan itu, bukan satuan seperti itu, tapi dia akan berwujud nantinya. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kita lanjutkan, wa daw'uhu yantashir, dan cahayanya orang-orang beriman itu akan tersebar. Walihada qala man qala, maka berkatalah yang berkata, al-mawzunu fil mizan jawahirun mudhi'ah wa hiyal hasanat. Benda yang ditimbang di mizan nanti itu adalah benda yang bercahaya, itulah kebaikan. Wa jawahirun muzlimah wa hiyas sayiat, dan ada juga benda yang gelap yang tak bercahaya, itulah keburukan. Ya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini pembahasan-pembahasan kita sampai akhir berkenaan tentang, ya, perihal-perihal hari kiamat, ya, di mana poin yang barusan kita sampaikan mengenai wazan atau mengenai timbangan dan amal-amal perbuatan kita semua akan dirubah wujudnya menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Berbicara mengenai wa fiha qaulun tsalits. Ada juga yang mengatakan pendapat yang ketiga, annallahu yaj'alu fi kullin minal kiffatain alamatan ala qadri thiqal wal khiffah. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap ujung yang neraca tersebut tanda sesuai dengan berat atau ringannya. Di mana ad-dalailul katsirah tadullu ala anna al-a'mal allati hiya a'radun tasuru suwar qa'imatan bi nafsiha tuhmal aw tahmil ashabaha wa tuzan wa tamshi amama ashabiha wa tukhatib ashabaha wa tu'annisuhum. Ya. Maka dalil-dalil banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan itu dia akan berubah wujud menjadi sesuatu yang dia itu dibawa, dipikul, atau sesuatu yang memikul pelakunya, menggendong maksudnya. Kemudian dia berupa wujud juga yang bisa ditimbang, kemudian amal itu juga bisa berjalan nanti di depan pelakunya, dan dia juga akan bisa berbicara kepada tuannya, kepada pelakunya. Ada yang berbuat lembut, ada yang berbuat jahat kepada mereka, kasar. Ya, fa innal maqsud annahu nutqul kitab was sunnah wa qalis salaf bi waznil hasani was sayyiat dalla ala qaulin man qala bi dhahabi ba'dil hasanati bis sayyiati kama yadhhabu ba'dus sayyiati bil hasanat.
Ya, maka yang kita maksudkan kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran, Sunnah dan perkataan salafus saleh semua membicarakan bahwa kebaikan dan keburukan itu ditimbang, ya, dan menunjukkan pendapat bahwa akan adanya hilang kebaikan oleh keburukan yang dilakukan, sebagaimana bisa juga suatu keburukan hilang karena kebaikan yang dilakukan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tuzanul hasanatu wassayiatu fi mizanin lahu kifatan. Ya, ini berbicara tentang wujud mizannya, Pak, wujud timbangan. Kebaikan akan ditimbang dan keburukan juga akan ditimbang di dalam satu timbangan yang dia memiliki kifatan. Kifatan itu dua sayap, ya dua dua piringan itu, kiri dan wallahu alam, kiri dan kenapa depan dan belakang. Fa ammal mu'min fayu'ta bi amali fi ahsani suratin fayudha fi kifatil mizan. Orang beriman akan datang atau dibawa amal kebaikan dalam bentuk yang paling indah, lalu ditaruh dalam satu timbangan ya sebelah, dan wa huwal haq, dan itu berwujud. Fatasqulu hasanatu ala sayyiat, sehingga kebaikan itu akan menjadi lebih berat daripada keburukan. Ya. Fayudau amalu fil jannah faya'rifuha bi amali bidzalik. Lalu amal kebaikannya tadi yang sudah ditimbang itu akan ditaruh di surga. Maka si pelakunya mengetahui bahwasanya amal perbuatannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan faman taqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa orang yang timbangannya nanti itu berat, itulah mereka orang-orang yang muflih, orang-orang najun, yang mereka itu selamat, dan mereka telah mengetahui posisi mereka di dalam surga sesuai dengan amal yang mereka lihat. Baik, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka terakhir, adapun orang-orang kafir, amal perbuatan mereka akan dirubah dalam bentuk yang terburuk dan akan ditaruh dalam bentuk timbangan yang lain. Ya. Lalu kebaikan mereka tidak ada dan ringanlah kebaikan mereka. Kemudian dikatakanlah kepadanya al-haqqu bi amalik. Ya, bahwasanya inilah amal perbuatanmu. Baik. Ya. Ini Taib, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, adapun mengenai mizan ini beliau cukupkan sampai di sini pembahasannya. Ya. Kemudian ada pembahasan kita mengenai wa'ad dan wa'id, itu janji baik dan janji buruk. Orang yang berada dalam janji baik Allah dan orang yang berada dalam janji buruknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ini kan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, ini pembahasannya tidak banyak lagi, tapi semua berkaitan tentang ya keadaan di hari akhirat. Ya, di mana pembahasan di akhir kitab ini adalah mengenai tentang tauhid, ya, pemurnian seorang muslim dari sisi masalah tauhid. Baik. Ya, insyaallah kita akan selesaikan baca dari kitab ini dan setelah itu kita akan beranjak kepada kitab yang berikutnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita akhiri dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.